Baik, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Angga Yoga. Kelas A2 Pagi Manajemen, NIM 1910416905. Mata kuliah Manajemen Operasi. Baiklah, di sini saya akan menjawab atau akan menyampaikan materi yang diberikan oleh dosen mata kuliah Manajemen Operasi, yaitu Pak Adi Mursalim, SEMM. Di sini ada dua faktor atau hubungan dari pengertian ekonomi order quantity, yaitu faktor biaya penyimpanan dan biaya pemesanan. Biaya pemesanan merupakan dana yang digunakan untuk memesan sejumlah barang yang dibutuhkan. Pemesanan barang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, baik untuk bahan baku, produk setengah jadi maupun produk yang jadi. Biaya pemesanan bisa berubah-ubah dan tidak tergantung pada jumlah barang yang dipesan. Dalam biaya pemesanan ada 4 faktor yang harus diyakini. Yang pertama itu biaya persiapan. Yang kedua, biaya pengiriman atau uang jalan untuk staf yang bertugas dalam melakukan pemesanan. Yang ketiga, biaya untuk menerima barang yang dipesan. Yang keempat itu biaya untuk penyelesaian pembayaran akan barang yang telah dipesan. Yang kedua itu faktornya biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan merupakan biaya yang digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan penyimpanan barang. Selain menyimpan barang, perusahaan juga membutuhkan dana untuk keperluan investasi barang. Faktor-faktor yang termasuk dalam bagian ini adalah asuransi. Yang kedua, pajak. Yang ketiga, bunga. Yang keempat, biaya sewa gudang. Yang kelima, biaya listrik. Yang keenam, biaya kerusakan. Jadi kedua biaya ini sangat berhubungan erat. Untuk mewujudkan sesuatu yang diinginkan, kedua faktor ini harus saling mempengaruhi satu dengan yang lain agar tercipta suatu tujuan yang diinginkan. Di sini juga perusahaan mengalokasikan sejumlah dana untuk kebutuhan tersebut, baik biaya pemesanan maupun biaya yang harus berjalan seimbang agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jika salah satunya membengkak, maka akan terjadi masalah. Perusahaan ini juga harus berjalan seimbang. Misalnya keluaran dalam keuangannya itu tidak ada kerugian. Kerugian pasti ada, tapi tidak terlalu banyak. Jadi supaya perusahaan dapat berjalan baik, kita harus bekerja dengan baik supaya kedepannya perusahaan bisa berkembang. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan ataupun materi yang sudah saya cari. Biarlah materi ini bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.